Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas administrasi umum. Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan materi mengenai memahami administrasi dengan submateri mengenai pengertian dan unsur administrasi. Lalu sudah Ibu sampaikan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa submateri selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah Ibu minta kalian untuk membaca referensi di Google terkait karakteristik, fungsi, dan tujuan administrasi karena 3 submateri tersebut akan kita diskusikan pada hari ini. Namun, sebelum kita memulai sesi diskusi, Ibu minta agar semua memperhatikan video presentasi Ibu karena lewat video ini nanti kalian bisa menjawab dan bertanya terkait materi memahami administrasi. Nantinya, Ibu harap kalian dapat menguraikan karakteristik, fungsi, dan tujuan administrasi. Kemudian juga kalian dapat menerapkan karakteristik, fungsi, dan tujuan administrasi ini di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu mulai pada submateri pertama yaitu mengenai karakteristik administrasi. Nah, karakteristik administrasi ini terbagi menjadi 5 karakteristik. Yang pertama, adanya sekelompok atau 2 orang atau lebih. Nah, diperlukan keberadaan orang lain dalam administrasi dapat kita pahami dengan melihat kembali nih sejarah administrasi. Dulu, adanya alat tukar berupa uang timbul karena adanya 2 orang atau lebih yang saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga mereka saling melakukan kegiatan tukar-menukar barang untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan atau apa yang mereka inginkan. Lama-kelamaan, perilaku ini memunculkan ide adanya uang sebagai alat tukar. Nah, contoh lain adalah seperti kita membuat surat. Seperti kita ketahui bahwa pembuatan surat merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, surat ini juga hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, hal terpenting adalah apakah tujuan dari membuat surat tersebut? Nah, tentu isi surat tersebut bukan ditujukan untuk diri sendiri kan, melainkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya kita memang membutuhkan orang lain nih untuk menjalankan administrasi tersebut. Karakteristik yang kedua ini adalah dilaksanakan oleh semua pihak yang bekerja sama atau adanya sebuah kerjasama. Nah, kerjasama adalah sebuah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan sendirian. Jadi kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika 2 orang atau lebih bekerja sama. Dalam melakukan pekerjaan kantor pun demikian, harus adanya kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama, tujuan yang diharapkan pun tidak akan tercapai. Contohnya jika di kantor, tidak ada kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan, apa yang akan terjadi? Pasti tidak akan ada yang dikerjakan. Pimpinan akan marah, bawahan pun juga akan kesal karena dimarahi oleh pimpinan. Jadi hal tersebut muncul bukanlah karena kerjasama, tetapi muncul karena adanya pertentangan dari tidak adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan. Nah, karakteristik yang ketiga ini adanya proses atau serangkaian kegiatan atau adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Nah, unsur administrasi yang kemarin kita pelajari meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, perbekalan, personalia, dan lain-lain. Nah, unsur-unsur tersebut sudah Ibu katakan saling berkaitan satu sama lain. Bahkan seringkali semuanya dilaksanakan secara bersamaan. Nah, urutan pelaksanaan dari pentingnya suatu unsur dapat berubah-ubah tergantung pada orang dan corak kerjasamanya yang seperti apa. Nah, peranan yang dititik beratkan dari suatu unsur dapat berbeda-beda dalam suatu kerjasama. Jika rangkaian ini berputar, artinya sedang berlangsung sebuah kegiatan. Contohnya seperti pencatatan pembayaran gaji karyawan yang merupakan pekerjaan di bidang keuangan. Sudah tentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut, kita akhirnya bisa menentukan siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit, dan sebagainya, yang akhirnya mempengaruhi proses pencatatan perhitungan keuangan yang dihasilkan oleh kehadiran pegawai tersebut. Nah, karakteristik yang keempat itu adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, jika kita lanjutkan contoh di atas, apakah di sebuah perusahaan ada pimpinan?
Jelas tentu ada. Nah, selain ada pimpinan, ada juga pegawai atau yang disebut pelaksana. Pimpinan akan memberikan arahan kepada pegawai termasuk melakukan pembinaan, pemberian motivasi, serta pengawasan agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka. Jadi mereka tidak melenceng dari jalan yang sudah diarahkan dan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan perusahaan. Seorang pimpinan ini harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik sehingga bawahan mempunyai sikap hormat kepadanya. Dan karakteristik yang terakhir adanya tujuan. Nah, tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Tugas untuk mencapai tujuan organisasi ini dibebankan kepada pimpinan atau manajer yang dibantu oleh karyawan atau staf yang lain. Nah, mengingat pentingnya penetapan tujuan sebagai bagian dari fungsi perencanaan, dibutuhkan pimpinan yang mempunyai visi, pengalaman, dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, sebelum menjalankan dan mengarahkan kegiatan organisasi, seorang pimpinan harus menetapkan terlebih dahulu nih tujuan yang jelas untuk ia capai itu apa. Nah, meskipun tugas untuk mencapai tujuan dibebankan kepada pimpinan atau manajer, seorang pimpinan tidak dapat mencapai tujuan tersebut bila ia menjalankannya seorang diri. Nah, ia tetap membutuhkan keberadaan pegawai lain yang membantunya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pimpinan dan staf atau pegawai haruslah kuat. Selanjutnya, ada materi mengenai fungsi administrasi. Yang pertama ada fungsi administrasi menurut George Terry. Menurutnya, fungsi administrasi dibagi menjadi 6, yaitu ada planning, organizing, coordinating, reporting, staffing, dan yang terakhir ada directing. Nah, yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu dalam kegiatan administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan di sebuah rencana yang baik atau rencana yang matang. Contohnya seperti pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pengolahan data, di mana dalam kegiatan tersebut administrasi sangat dibutuhkan. Nah, yang kedua ini ada organizing atau pengorganisasian. Administrasi memerlukan pengorganisasian yang baik di berbagai bidang. Nah, yang dimaksud pengorganisasian di sini adalah kegiatan menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antar individu sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan atau instansi. Kemudian fungsi yang ketiga ada coordinating atau pengkoordinasian, di mana fungsi administrasi ini dilakukan agar kegiatan perusahaan berjalan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada kekacauan, kerusakan, atau kekosongan aktivitas dalam sebuah kesatuan usaha. Nah, koordinasi antara divisi dan bagian juga sangat diperlukan agar terjadi sinkronisasi antara divisi dan bagian-bagian yang ada pada perusahaan. Fungsi administrasi yang keempat ada reporting atau pelaporan. Nah, fungsi pelaporan atau reporting ini adalah aktivitas pemantauan dan penyampaian perkembangan hasil dan progres suatu kegiatan, wujudnya dengan membuat laporan baik lisan ataupun tertulis. Laporan ini akan diserahkan pada pihak terkait, biasanya dengan jabatan yang lebih tinggi guna nantinya digunakan untuk evaluasi kinerja ke depannya. Nah, fungsi yang kelima ada staffing atau pengadaan tenaga kerja. Yang dimaksud fungsi penempatan atau pengadaan tenaga kerja ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan perekrutan tenaga kerja, pelatihan, pengembangan, pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing para pegawai. Kemudian juga termasuk di dalamnya ada penilaian hingga akhirnya karyawan tersebut dievaluasi, sehingga tenaga kerja atau karyawan yang ditetapkan sesuai pada bidang atau keahliannya. Fungsi administrasi yang terakhir ada directing atau pemberian bimbingan, pemberian arahan. Nah, fungsi ini berkaitan dengan usaha dalam membimbing, memberikan saran, masukan untuk perbaikan suatu kegiatan yang sedang dilakukan agar tugasnya dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan hasil yang memuaskan. Nah, hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan yang kedua, ada fungsi administrasi secara umum. Nah, fungsi administrasi secara umum ini dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama ini ada fungsi rutin, di mana fungsi rutin ini adalah fungsi administrasi perkantoran dalam hal pengarsipan dan penggandaan. Dengan sistem administrasi perkantoran yang baik, maka paling tidak organisasi tersebut memiliki dokumen yang tersimpan dan yang tercadangkan atau terkopi.
Nah, fungsi rutin tersebut umumnya dilaksanakan oleh staf atau pegawai administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Kemudian fungsi yang kedua ada fungsi teknis, di mana fungsi administrasi yang terkait dengan teknis ini adalah fungsi yang membutuhkan opini, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang mumpuni atau memadai. Misalnya kemampuan mengoperasikan komputer serta aplikasi lainnya. Nah, fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf atau pegawai administrasi yang tergabung atau paling tidak berada pada naungan Departemen Teknologi Informasi. Kemudian fungsi yang ketiga ada fungsi analisis. Fungsi ini setingkat atau sama dengan fungsi teknis. Nah, fungsi analisis ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif, disertai juga dengan kemampuan dalam mengambil keputusan. Contoh dari fungsi analisis ini adalah membuat dan menganalisis laporan, kemudian membuat keputusan pembelian. Nah, fungsi ini umumnya dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab untuk mensupport atau mendukung keputusan yang akan dibuat oleh atasannya. Kemudian fungsi yang keempat ada fungsi interpersonal. Nah, administrasi perkantoran juga menyangkut tentang interpersonal. Nah, fungsi interpersonal ini merupakan fungsi yang memerlukan kemapanan penilaian dan analisis yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, serta juga keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, misalnya mengkoordinasikan tim proyek, atau setidaknya berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, sehingga memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, fungsi ini umumnya dilaksanakan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum akhirnya nanti naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Dan fungsi yang terakhir ada fungsi manajerial. Nah, administrasi perkantoran dalam fungsinya juga berkaitan erat nih dengan hal manajerial. Fungsi ini yaitu fungsi yang membutuhkan kemampuan perencanaan, pengukuran, dan pemotivasian. Salah satu contoh dari fungsi manajerial tersebut dapat kita lihat dari kegiatan pengorganisasian pembuatan anggaran dan pengevaluasian karyawan. Nah, fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Submateri berikutnya adalah tentang tujuan administrasi. Nah, di sini tujuan administrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu memantau aktivitas administrasi. Nah, kegiatan administrasi ini meliputi banyak hal sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Dengan adanya administrasi yang baik, maka organisasi atau perusahaan dapat memantau apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa sebuah kegiatan ini dilakukan. Kemudian tujuan yang kedua ialah mengevaluasi kegiatan organisasi, di mana sistem administrasi yang baik akan membantu organisasi untuk melihat berbagai informasi dan data. Melalui informasi dan data tersebut, selanjutnya organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian tujuan yang ketiga, memastikan keamanan kegiatan usaha. Nah, setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan yang namanya kepastian keamanan dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, oleh sebab itu, setiap organisasi ini pasti membutuhkan administrasi yang baik untuk memantau setiap aktivitas, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dengan adanya proses administrasi, maka setiap aktivitas dan transaksi akan tercatat secara jelas dan terperinci. Nah, tujuan administrasi yang terakhir ialah menyusun program usaha. Setiap organisasi pasti membutuhkan informasi dan data sebagai acuan dalam menyusun program kerja unggulan. Nah, informasi dan data ini dapat diperoleh dari aktivitas administrasi. Itulah alasan mengapa proses administrasi ini harus dilakukan secara sistematis, agar informasi dan data yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari Ibu mengenai materi memahami administrasi dengan submateri karakteristik, fungsi, dan tujuan administrasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan menambah ilmu serta wawasan kalian. Setelah ini akan dilanjutkan diskusi bersama di Google Classroom. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar pada kolom komentar di postingan Google Classroom. Ibu akhiri video pembelajaran kita pada hari ini dan kita lanjut di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.